overview terkait mata kuliah yang dalam satu semester ini nanti kita akan belajar sama-sama tentang uh, apa namanya pengantar manajemen. Oke, sebelumnya mungkin ini berangkat dari berbagai latar belakang. Salah satunya mungkin ada yang backgroundnya dari IPA ya, pasti ada kan ya, dari IPA, dari IPS, lalu kemudian yang tadinya pilihan pertama, yang tadinya pilihan kedua dan sebagainya. Apapun itu yang saat ini kalian sedang dapatkan, saya selalu berpesan bahwa kadang kita merasa ada sesuatu yang menurut kita tidak baik, gitu. Tapi sebenarnya itu adalah pilihan paling baik yang Maha Kuasa berikan untuk kita, gitu. Jadi apapun yang sekarang kalian rasakan dengan pilihan ini, syukuri, gitu ya. Kemudian kita kembali lagi fokus dengan apa yang ingin kita capai ke depan, karena pada prinsipnya kita akan belajar tentang pengantar manajemen itu nggak usah muluk-muluk manajemen organisasi, kita memanage diri kita sendiri dulu. Seandainya kita sudah bisa menjadi manajer buat diri kita sendiri, kita bisa mencapai apa yang kita citakan dengan baik. Saya pikir suatu saat kalian berkesempatan membawa nama besar sebuah perusahaan atau instansi atau apapun, itu pun akan menjadi orang-orang yang bisa diandalkan gitu. Jadi kita bicara dari sisi pribadi dulu gitu ya. Kalian mungkin kita nanti punya tahapan gitu. Kalau saya kita cerita dulu aja. Kalau saya kebetulan saya posisinya kan baru lulus di tahun 2021 untuk program doktoral saya. Rupanya ketika masuk ke perkuliahan, saya alhamdulillah dapat pembimbing atau promotor lebih tepatnya ya, yang memang beliau itu sangat fokus dengan keberhasilan siswanya, keberhasilan bimbingannya. Saya sekarang punya tanggung jawab menghantarkan kalian, ini ada 36 mahasiswa, setidaknya minimal dalam satu semester ke depan saya harus menghantarkan kalian untuk bisa lolos, bisa membentuk selain pengetahuan, tentunya yang lebih penting adalah karakter-karakter kalian sebagai calon manajer, calon pemimpin bangsa, calon pemimpin masa depan gitu. Nah, saya ketemu sama promotor saya itu yang saat ini sudah almarhum. Beliau tuh selalu mengatakan, pendidikan kita, mungkin kalian di posisi ini, saya rasa bukan sebuah hal yang mutlak dari sisi kognisi aja gitu. Tapi pasti di sana ada afektif, ada sikap-sikap, ada sifat-sifat baik kalian. Salah satunya adalah persistensi. Saya sampaikan persistensi di sini, ada daya juang kalian untuk menang, daya juang kalian untuk bisa sampai pada titik yang kalian inginkan gitu. Meskipun mungkin ada yang ini bukan pilihan pertama saya gitu, tapi lagi-lagi sesuatu yang menurut kita belum tentu baik, tapi bagi Allah mungkin baik, atau sebaliknya yang menurut kita baik belum tentu juga di mata Allah itu baik gitu. Jadi meyakini bahwa ini adalah pilihan terbaik itu menjadi sebuah dasar yang penting, karena di sana kemudian nanti akan muncul itikad baik untuk bisa niat lurus menyelesaikan perjalanan yang baru saja kalian mulai gitu. Saya akan bisa menilai keberhasilan saya dalam membimbing kalian di mata kuliah pengantar manajemen bukan di akhir semester ini saja, tapi saya akan melihat apakah kalian sampai pada garis finish yang sesungguhnya. Entah itu 3,5 tahun atau 4 tahun, garis finish itulah yang harus kalian canangkan dari sekarang. Jadi promotor saya selalu bilang, mahasiswa awal semester harus punya timeline.
kapan kalian mau skripsi, kapan kalian harus bergerak keluar fakultas ekonomi ini untuk ikut MBKM barangkali, atau mungkin program-program apa saja yang ke depan kalian ingin ikuti, karena ini adalah dunianya kalian sekarang. Saya rasa dunia yang paling membahagiakan, saya sudah melewati beberapa kan ya, kalau kalian kan baru sampai di S1 gitu. Yang paling membahagiakan itu ya justru di saat ini S1. Mungkin kalau di SMA oke lah ya, tapi kadang kita masih ada batasan-batasan yang maksudnya pilihannya masih terbatas gitu. Tapi kalau sudah di S1 kalian itu sudah banyak sekali pilihan aktivitas yang di situ kalian akan memperkaya diri dengan segala keterampilan, lalu kemudian yang paling penting itu sebetulnya adalah pengembangan karakter kalian sendiri gitu. Betapa saya punya mahasiswa yang saya pengen sedikit cerita, karena tadi saya sampaikan pendidikan tinggi itu bukan hanya soal kognitif. Sudah pasti kalian itu nilainya di atas rata-rata karena kita melalui tes tertulis yang passing grade-nya juga ditentukan gitu. Tapi di sisi lain tadi saya sampaikan kalian juga punya daya juang untuk menang gitu. Kalian pemenang-pemenang terbaik dari sekian usaha yang sudah kalian lakukan. Nah, bicara soal daya juang, kalian akan ditempa dengan berbagai tantangan di dalam perkuliahan ke depan ini ya. Salah satunya adalah ketika menghadapi karya akhir, tugas akhir. Gitu. Mahasiswa saya waktu itu, saya kalau ngelihat saat ini dia, saya mainannya masih Facebook bukan Instagram, tapi suka ngintip-ngintip gitu. Mahasiswa saya ini tahun berapa, sudah jadi apa, sekarang aktivitasnya bagaimana. Gitu. Saya suka ngintip-ngintipnya lebih ke situ. Ada satu mahasiswa saya yang dia di saat semester 1 dan beberapa mata kuliah yang saya ampu, dia itu adalah PJ. Apa sih PJ panjangnya? Penanggung jawab ya, penanggung jawab kelas gitu. IPK-nya tidak bisa dianggap remeh, 3 koma lah udah pasti gitu ya. Kita lihat anak-anak sekarang banyak yang IPK-nya bagus-bagus gitu. Nah, kemudian sampai pada satu titik dia menghilang. Saya pikir, oh mungkin itulah yang kemudian kalian harus kuat dalam konteks timeline tadi. Kapan kalian harus narik diri dari lingkungan eksternal kampus misalnya, untuk kembali fokus nyusun skripsi. Nah, dia rupanya mungkin tidak punya kontrol itu. Gitu. Sehingga kemudian kebablasannya karena saking asiknya dengan pekerjaan di luar yang memang menghasilkan uang gitu, sampai akhirnya dia lupa dengan tugas pokoknya adalah kuliah. Nah, pada satu masa dia sudah diingatkan oleh Korprodi, karena kemudian Korprodi bertanggung jawab ya, mengingatkan kembali, menarik, memotivasi teman-teman yang sempat hilang nih untuk kembali bergabung. Ayo fokus selesaikan sarjananya, karena biar bagaimanapun legalitas tertulis ijazah itu tetap diperlukan. Mungkin berbeda kalau profesi kita sebagai wirausahawan yang mungkin kita punya bisnis sendiri gitu. Tapi kalau kita masih terikat dengan institusi, dengan masih punya cita-cita untuk melamar jadi PNS, pasti legalitas pendidikan kita menjadi sebuah hal mutlak gitu. Jadi akhirnya dia kembali untuk menyelesaikan karya ilmiahnya, tapi rupanya memang beda antara kognitif dengan daya juang afektif tadi. Begitu sampai kebetulan saya yang membimbing, itu udah last minute, tinggal 1 semester dia DO gitu kan, sayang banget ya. Secara prestasi cukup lumayan bagus gitu, tapi kemudian dia kembali ke saya bilang kamu jam 5 balik lagi ke saya, ini kuesioner diperbaiki, silakan nanti habis itu tinggal sebar biar kamu cepat dapat data, cepat olah, cepat sidang, saya bilang gitu. Rupanya nggak tahu kenapa itu kuesioner dia sudah saya coret-coret perbaikannya, bahkan saya arahkan kalimat-kalimat yang harus diganti gitu ya.
Terus tiba-tiba jam 5 saya tungguin dia nggak datang, besokannya 2 hari kemudian ada info bahwa adiknya itu info ke Korprodi. Ada apa sebenarnya, kok sampai akhir dia lapor bahwa kakaknya itu pergi dari rumah tanpa membawa handphone, tanpa membawa dompet, hanya pakai celana pendek dan kaos, tanpa membawa apapun. Dan itu berlangsung sampai 3 hari dia nggak pulang. Terus adiknya bilang bahwa ini gara-gara ketemu dosen pembimbingnya. Loh, kan berarti suspeknya saya. Gitu. Jadi ketemu dosen pembimbingnya habis bimbingan skripsi gitu, terus menghilang, kabur dari rumah. Itu hanya sebagian kecil cerita yang menggambarkan bahwa sebenarnya betapa mungkin nyali itu kecil ya, sehingga dia lari dari kenyataan dia harus menyelesaikan ini gitu. Nah, kalau kita punya daya juang, saya pikir itu kita harus menjadi orang yang gigih ketika kita dihadapkan pada satu tantangan. Ya, kan sudah ada ukurannya. Allah aja menjanjikan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan kita gitu. Jadi memang kita harus menguatkan diri sendiri, meyakinkan diri sendiri bahwa semua itu ada takarannya yang pasti saya bisa gitu. Nah, saya yakin ini teman-teman pilihan semua, apalagi secara prestasi akademik saya yakin kalian tidak diragukan lagi. Hanya memang dengan banyak kondisi yang nanti mungkin akan kalian hadapi, ada segala macam karakteristik dosen yang beragam gitu ya. Intinya tetap pada pendirian kalian untuk selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Tantangan itu hanya sebuah pelajaran yang mungkin harus kalian lampaui, dan saya yakin kalian semua bisa melampaui itu. Kenapa saya kasih gambaran semacam ini? Karena pada prinsipnya kalau kita bicara pengantar manajemen itu kan bicara tentang bagaimana seseorang mengelola gitu ya. Ada mungkin kalau kalian saya sambil coret-coret, mungkin kalau kalian belajar tentang di SMA ya barangkali ya, sudah terlihat ya layarnya ya, apa ininya, whiteboard ya. Oke. Itu ada POAC ya. Kalau secara umum fungsi-fungsi manajemen itu bisa diakronimkan, bisa disingkat dalam POAC. Oh ya, sebelum saya jauh ngobrol, yang namanya yoga mana nih? Saya, Bu. Mana yoga? Saya belum lihat, harus tutup ini dulu. Oke, yoga mana yoga? Oh oke, yoga Muhammad Yoga Pratama. Ini ada yang terjauh dari Jawa, di mana posisi? Atau sudah di Jakarta semua? Ada yang tinggal di luar Jakarta? Ada, Bu. Oh, ada. Adam tinggal di mana? Saya dari Lombok, Bu. Tapi masih di Lombok atau sudah di Jakarta? Sudah di Jakarta kebetulan. Oh, oke, siap. Berarti karena tadi sebelum saya masuk ke POSC, kita ke depan mungkin akan ada beberapa kali luring ya yoga. Kemungkinan gini aja deh kan, mungkin saya udah kasih belum ya nomornya Mbak Hani MM ke yoga, sudah belum? Belum, Bu. Oh belum. Nanti mungkin minta ke Mbak Hani, nanti saya kasih nomornya. Kapan kamu ada waktu ke kampus gitu, kita lihat yang kosong ruangannya di hari apa ini ya, Rabu ya. Hari Rabu jam 14 ruangan kosong ada di mana. Boleh deh 2 atau 3 pertemuan luring gitu. Jadi silahkan yoga yang nentuin aja gitu. Maksudnya saya insya Allah saya bisa ada waktu untuk luring. Kebetulan hari ini saya ngajar full. Tadi juga online, tapi sebenarnya pengennya sih luring karena tadi kebetulan belum ngetek ruangan, jadi akhirnya daring dulu.
Dari pagi tadi jam 7 saya sudah sampai kampus. Nah, nanti minta tolong di arrange ya Yoga ya. Nah, kembali ke ini lagi, ke bahasan kita hari ini tentang pengantar manajemen tadi. Sudah terlihat kan ya layar saya POAC. Nah, pada prinsipnya kita bicara manajemen itu kalau secara akronim mungkin ini ada input, saya ribet sebenarnya kalau mengajar kayak gini. Kemudian ada proses, ribet di ngetiknya, menulisnya. Kemudian ada output. Nah, di dalam input itu sendiri, ini enggak di sini. Di dalam input itu sendiri, mungkin kita mengenal ya, di organisasi itu dia punya resources atau sumber daya. Jadi resources ini tergantung bisnis yang dijalankan oleh perusahaan itu apa. Tapi pada umumnya ada beberapa sumber daya, ya mungkin kalian mengenalnya dengan 5M, man, money, materials, machines, method, dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah SDM. Kemudian mungkin capital, money, capital ya. Kemudian ada aset yang lain seperti misalkan tadi mesin dan seterusnya, metode, teknologi, IT. Nah, itu resources. Kemudian dengan input yang ada, kita berproses. Yang pada prinsipnya proses ini kemudian akan membawa kita pada output. Output itu bisa berupa hasil dari kerja kita, atau mungkin kalau kita bicara dari sisi SDM bisa jadi adalah perubahan perilaku misalnya. Jadi dengan adanya manajemen secara ringkas saya gambarkan dalam 3 konsep input, proses, dan output, maka sebenarnya ada proses perencanaan, lalu kemudian pengorganisasian, lalu kemudian ada actuating atau pengarahan dan controlling atau pengendalian terhadap resources yang ada di dalam sebuah perusahaan untuk kemudian kita bisa mencapai output-nya. Biasanya output-nya di sini adalah goals atau tujuan. Nah, saya coba mempersempit cakupan. Ya, kalau kita bicara dari sisi perusahaan, mungkin tujuannya, biasanya kita selalu bilang, tujuan perusahaan itu memaksimalkan keuntungan. Apakah benar demikian? Tapi ada beberapa literatur yang mengatakan bukan keuntungan yang utama, tapi yang utama adalah kesejahteraan stakeholders, gitu kan ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita, stakeholders itu adalah pihak-pihak yang punya kepentingan nih dengan perusahaan, bisa dari hulu ke hilir. Nah, kalau dari hulu ke hilir berarti kan mencakup semua pihak yang memang bersinggungan dengan aktivitas perusahaan. Sekarang kembali ke goals. Sebelum kita bahas di stakeholders-nya. Goals itu atau tujuan itu ada ukurannya. Kapan sih sebenarnya kita bisa mencapai tujuan gitu? Atau tujuan di sini biasanya kita bisa pertajam lagi dengan time period. Saya harus punya target nih. Biasanya kan kita punya tujuannya itu menentukan salah satu untuk memudahkan pencapaian tujuan kita harus menentukan target. Target itu mungkin time periodnya dibedakan. Ada yang short term atau jangka pendek, lalu kemudian ada yang middle term, jangka menengah, sama long term. Nah, kembali pada tujuan secara pribadi, kalian sebagai mahasiswa harusnya punya tujuan nih. Ngapain bisa sampai ke sini? Mau apa bisa sampai di sini?
Untuk apa kalian belajar di prodi S1 bisnis digital? Maka kemudian bisa saja kalian breakdown ke time period yang berbeda-beda ya. Ada short term, lalu kemudian short term, oke, 1 semester ke depan saya mau apa? Mungkin ukuran paling gampangnya adalah IPK misalnya. Mau dapat IP berapa nih 1 semester ke depan? Nah, ada satu aturan rektor yang menentukan yang berisi tentang ketentuan pengambilan SKS pada semester selanjutnya. Mungkin kalau sekarang sebagai mahasiswa baru, tentunya kalian tidak punya pilihan untuk meninggalkan atau menambah mata kuliah, tapi sudah paket. Jadi nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Nah, dari situ nanti kalian akan sampai pada satu evaluasi semester yang kemudian di sana akan mendapatkan nilai indeks prestasi. Ketentuan dari rektor mengatakan kalau indeks prestasinya di atas, ini berat loh, karena saya dulu zaman kuliah cukup dengan berapa ya untuk bisa 20 SKS itu nggak sampai segini. Menurut saya ini berat. Dulu saya waktu kuliah, saya kebetulan S1 di 11 Maret, kalau nggak salah di atas 3,2 ya, itu boleh 24 SKS di semester 2-nya. Nah, di semester 24 SKS. Di UNJ untuk bisa 24 SKS kalian harus IP 3,5. Ya, sekarang ada mata kuliah berapa mata kuliah? 5, 6, Ada 8, Bu. 8. Berapa total SKS-nya? Uh, 21. Maksimal 22, tapi umumnya rata-rata dapatnya 21. Iya, 21. Oke, berarti 8 mata kuliah itu kan pasti setiap hari mungkin akan selalu ke kampus gitu ya. Mungkin ada banyak temen yang jauh dari kampus misalnya, tetap kalian harus punya target ini dalam 1 semester ini kira-kira dengan kondisi yang beragam, kalian harus punya target kira-kira saya harus dapat IP berapa. Dan secara middle term mungkin kalian bisa pikirkan saya harus selesai kapan. Atau kalau ranahnya adalah long term-nya adalah lulus, ya middle term berarti ada target lain nih, kapan kalian harus MBKM, harus PKL misalnya. Tapi kalau kalian sudah canangkan itu insya Allah nanti akan lebih memudahkan langkah kalian. Jadi tubuh kalian juga akan menuju ke sana, gitu. Akan bergerak menuju ke sana. Ada sedikit cerita lagi nih. Ada seorang anak dosen, dia sekolah SMA-nya di sebelah UNJ, kan ada SMA swasta ya. Terus si ibunya ini cerita gitu, di meja belajarnya itu selalu penuh dengan mimpi-mimpi yang ditempel di tembok gitu. Ada yang mimpi pengen dapat beasiswa ke luar negeri dan sebagainya. Terus pokoknya dia banyak moto-moto dan mimpi-mimpi yang dia tempelkan di tembok meja belajarnya. Dan ternyata pada saat pengumuman lulus SMA, dia dapat beasiswa ke Jepang. Jadi itu juga yang dipesankan oleh promotor saya. Kalian bisa bayangkan kan ya, saya sekolah di usia 40. Berapa kemarin di 2017, di tahun 42, 43. Usia saya harus selesai tepat waktu. Kenapa? Karena pasti saya tidak mau bayar SPP yang besarannya 1 semester 17 juta. Dan saya mengandalkan beasiswa kan, sehingga kemudian saya harus mentarget. Kebetulan kuliahnya itu by research itu sekolah S3 tapi nggak ada kelas. Kalau zaman angkatan dulu tuh ada kelas, ada mata kuliah ini, mata kuliah itu. Nah, ini tuh benar-benar dilepas. Pokoknya kita fokusnya pada riset, hasil karya ilmiah ke belakang nanti apa kira-kira, sama publikasi jurnal. Nah, itu benar-benar promotor saya tuh bilang, pokoknya jangan keluar dari tanggal 14 Agustus. Kenapa? Karena 14 Agustus itu adalah tanggal dimulai dan diakhirinya sebuah perjalanan doktoral.
Kalau kalian mungkin bisa ngamatin nih dari kalender akademik kemarin, batasan mulai perkuliahan tanggal berapa gitu, atau minimal bulan lah. Bulan Agustus kalian mulai, berarti begitu 4 tahun ke depan kalian harus selesai di Agustus tahun berapa gitu. 2026 Agustus itu berarti kalian udah punya nih timeline-nya. Nah, itu short term, kalian pangkas lebih kecil lagi. Oke, di semester 1 kalian fokus mau dapat IPK berapa. Terus mungkin ada agenda-agenda lain yang mungkin kalian ingin kejar juga. Misalkan saya harus ikut harus dapat tambahan kemampuan bahasa Inggris, saya harus ini, harus itu. Kenapa demikian? Kehidupan kalian dan kehidupan saya di masa kalian, di seusia kalian sangat berbeda. Mungkin kalian lulus S1 tidak ada artinya apa-apa nih buat perusahaan kalau kalian nggak punya bekal tambahan. Makanya kemudian Mas Menteri bilang kita harus punya apa tuh, apa ya istilahnya ya, sertifikat, bukan sertifikat, surat SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Kalian bisa bantu dosen meneliti, kalian bisa bantu dosen, deket-deket aja sama dosen. Misalkan curious tentang apa gitu. Ada dosen yang kira-kira welcome untuk bisa gabung belajar misalnya, silakan. Memberanikan diri itu juga sebuah proses yang harus dimulai gitu. Jadi jangan kemudian kita mengedepankan aduh malu dan seterusnya gitu ya, atau takut salah dan sebagainya. Di dunia pendidikan saya pikir tidak ada sesuatu yang salah untuk belajar khususnya gitu. Jadi mau dengan cara apapun tujuannya belajar silahkan. Saya kebetulan juga menghandle jurnal di, jadi suatu saat kalian nanti di akhir semester kalian harus nyusun karya ilmiah, maka karya ilmiah itu sebaiknya dipublikasikan. Nah, kebetulan ada mahasiswa S1 bisnis digital yang juga saya minta bantu untuk desain. Nah, S1 bisnis digital tahun 2021 nih, tapi saya minta bantu desain cover, terus misalkan ada kebutuhan-kebutuhan apa. Jadi memang berhubungan, kemarin ya Pak Osdi sempat bilang, pokoknya jangan berat hati kalau untuk urusan membantu dosen gitu. Dalam konteks ini membantunya adalah membantu dalam proses pembelajaran dan kalian juga belajar. Mungkin di luar proses pembelajaran seperti saya, jurnal itu kan di luar proses pembelajaran di kelas, tapi dari situ kalian akan belajar mendapatkan ilmu. Jadi pesan saya, tujuan ini harus lekat nih di kalian mau ngapain satu semester ke depan, short term. Lalu kemudian middle term. Middle term itu jangka waktu yang lebih panjang lagi dari short term. Kalau short termnya 1 semester, mungkin middle termnya 4 tahun lagi, long termnya kapan kalian harus punya rumah, kapan kalian harus bekerja di mana, kapan kalian bisa jadi investor handal, dan sebagainya, itu mungkin long term. Itu tergantung masing-masing kalian, monggo. Tapi yang ingin saya tekankan, canangkan ini. Goals itu yang nanti akan mengarahkan kalian dalam melangkah. Ya. Karena sebenarnya manusia itu saya pernah merasa gitu ya, jadi kalau sedikit mundur ke belakang, saya itu dulu nggak bisa naik motor, terus nggak berani, benar-benar aduh kebayang kepapasan sama truk besar dan sebagainya aja udah nggak berani gitu. Tapi kemudian ada satu posisi yang memaksa saya harus bergerak. Jadi kembali lagi, kemarin mungkin ada juga teman-teman yang share di ruangan di GRK waktu itu. Saya takut nggak bisa ngikutin pelajaran di perkuliahan tentang mungkin coding, mungkin istilah-istilah yang mengarah ke IT dan computerized misalnya, software-software tertentu, nggak usah khawatir. Karena kadang kita itu justru terlambat menyadari bahwa sebenarnya kita lebih mampu dari apa yang kita bayangkan. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya
itu hanya bayangan aja, saya takut banget belajar motor, naik motor. Tapi pada satu posisi ketika dihadapkan pada sebuah tantangan yang saya nggak boleh mundur, ya saya akhirnya maju terus, motor itu bisa jalan nyatanya gitu, ya kan? Saya bisa mengendarainya gitu dengan tentunya by proses akan ada semakin bagus bawanya, semakin oke ininya. Ya namanya belajar ya pasti begitu gitu. Tapi meyakini bahwa kita punya kemampuan yang melebihi bayangan kita itu harus. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya nggak bisa, karena itu nanti yang akan nge-direct kalian ke arah itu gitu. Jadi benar kata pepatah bahwa ucapan itu jadi doa, maka berucaplah yang baik-baik. Jadi kalau kalian berucapnya nggak bisa, otak juga akhirnya mengajak kalian untuk ya udah nggak bisa, males, nggak ada usaha dan sebagainya. Jadi saya punya anak sebesar kalian juga, dia kebetulan juga sedang ngambil kuliah di Semarang. Jadi saya tahu karakter anak-anak seusia kalian. Kadang-kadang rasanya pengen ya udahlah gitu ya, pengen menyerah misalnya, tapi itu yang harus dilawan. Nah, meluruskan niat itu menjadi sebuah hal yang penting dalam menyelesaikan sebuah perjalanan ini. Tentunya bekal niat itu tadi akan mengarahkan kita pada goals yang kita sudah tetapkan. Dan satu lagi pesan saya bahwa dalam kalian saat ini sudah berhasil melampaui ini, tapi jangan pernah sombong bahwa kalian merasa yang paling baik dari sekian banyak orang. Jangan pernah merasakan sombong, karena sebenarnya keberhasilan kalian semua itu tidak lepas dari doa orang tua. Nah, doa orang tua ini yang menghantarkan kalian bisa sampai ke sini. Mungkin sepersekian persennya ada kontribusi kita, atau mungkin kita kontribusinya banyak, ada bahkan mungkin doa orang tua yang jelas tidak ada satupun doa ibu yang tidak diijabah gitu. Saya sudah merasakan menjadi ibu, jadi saya tahu betapa Allah itu mendengar ucapan seorang ibu. Bahkan ketika ngomel pun saya harus ngontrol mulut saya biar yang keluar dari mulut saya adalah kata-kata positif. Nah, kenapa? Karena tadi saking ajaibnya itu ibu gitu loh. Maka jangan pernah kalian mengecewakan orang tua. Mungkin ini sebuah kebanggaan orang tua kalian bisa duduk di sini. Jadi itu yang jadi pegangan untuk bisa sampai pada garis finish yang sudah kalian canangkan tadi. Saya mengajarkan pengantar manajemen akan gagal kalau kemudian nanti dari 36 atau 30 berapa orang ini ternyata pas akhir finish kok saya nggak berjumpa semuanya gitu. Nah, karena satu dan lain hal yang mungkin tidak ini, misalkan na'udzubillah, mudah-mudahan semua lolos sampai garis finish. Itu akan menjadi kebanggaan saya juga, apalagi orang tua pasti akan bangga banget gitu. Tapi kebanggaan seorang guru adalah ketika dia bisa menyaksikan anak-anaknya selesai dengan baik gitu. Maka tadi saya selalu ngintipin Facebooknya anak-anakku zaman dulu gitu ya, karena saya pengen merasakan kebahagiaan bahwa wah ternyata mahasiswa yang dulu kabur dari rumah pun dia bisa sukses loh sekarang, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, saya pasti nanti akan ngintip-ngintip juga nih, ada teman-teman di sini yang masih baru saya kenal gitu. Dan insya Allah dari mulai hari ini doa saya menyertai nih buat kesuksesan kalian semuanya. Karena kalian sudah jadi anak saya, jadi pastinya saya harus mendoakan gitu, dan kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan didengar gitu. Jadi mendoakan yang terbaik buat semuanya. Nah, balik lagi ke sini, ada input, proses, dan output. Mungkin kalau kita bicara secara teori ya, manajemen tadi yang notabene ada kata kuncinya
Kemudian kita akan breakdown dalam 16 kali pertemuan. Nah, di 16 kali pertemuan ini kalau boleh sedikit memberikan gambaran, saya nggak sendiri nanti, saya akan dibantu. Jadi kami di Fakultas Ekonomi itu punya sistem perkuliahan tim teaching. Dulu kita sendiri, masing-masing kelas dipegang sendiri. Tapi rupanya pada saat akreditasi kebetulan kemarin S1 Bisnis Digital baru kedatangan asesor untuk divisitasi proses akreditasi dengan Lamemba. Selalu ditanyakan, ini proses pembelajarannya bagaimana, apakah ada praktisi di dalamnya mengajar, apakah kemudian dosen menyelesaikan sendiri masing-masing kelas misalnya. Ternyata itu menjadi satu poin nih. Jadi kita mulai semester ini memplotting jadwal dengan tim teaching. Nanti saya akan bersama dengan Bu Anissa Lutfia, kebetulan beliau sedang S3 di UPI, beliau ini masih calon pegawai negeri sipil, jadi baru rekrutmen tahun kemarin, tahun ini bukan tahun kemarin, masih tapi beliau adalah dosen awalnya dari swasta. Jadi insya Allah nanti saya dengan Bu Anissa akan mendampingi kalian di 1 semester ke depan. Nah, jangan sungkan-sungkan kalau sama saya, karena tadi kan saya bilang kalian udah jadi anak saya. Jadi tapi nggak boleh bandel kalau jadi anak saya. Jadi setiap ada kesulitan silakan dikomunikasikan dengan saya, meskipun mungkin saya ada kurang-kurangnya ngeresponnya agak lelet karena biasanya kita sudah terlalu banyak urusan di kampus, misalkan ketumpuk-tumpuk WA misalnya, nggak apa-apa, coba dikomunikasikan saja, apalagi kalau kalian mahasiswa yang pembimbing akademisnya saya. Nah, saya berarti jadi gantinya ibu kalian di rumah kalau posisi di sekolah, di fakultas, di universitas gitu. Jadi sudah dibagi siapa dapat siapa untuk pembimbing akademis? Belum? Sudah dibagi, Bu. Oke, sudah. Berarti kan sudah tahu ya, mulai mengenal saja siapa dapat siapa gitu. Masing-masing dosen tentunya punya karakter yang berbeda-beda pastinya, tapi selama kalian baik tujuannya, insya Allah kita akan coba dampingi gitu. Jadi jangan ragu, terutama terkait urusan akademik, karena tadi kalian harus terus jalan sampai garis finish, yang notabene mungkin ada beberapa hal yang kalian kurang pahami. Nah, ada kakak-kakak tingkat mungkin yang juga siap membantu untuk permasalahan non-akademis ataupun akademis tapi yang mungkin sifatnya teknis. Silahkan, monggo dimanfaatkan saja gitu, karena itu bagian dari fasilitas yang harus kalian terima gitu ya. Nah, di dalam pertemuan 16 kali ini mungkin saya akan share. Saya belum bikin Google Classroom ya, Yuda? Ya, belum, Bu. Lupa. Nanti saya siapkan. Mungkin saya sedikit share tentang gambaran materinya dulu. Udah ya. Lupa. Oke. Bisnis digital, digital business. Baik, ini adalah RPS. Kira-kira minggu depan kali bisa ya, Yok, ya, untuk luring ya, Yok? Mungkin, Bu. Nanti saya coba buat itu koordinasi juga, Bu, sama teman-teman yang lain. Ya, oke. Yuda sampai Yoga. Kemarin di kelas yang satunya ada Yuda. Oke, ini nanti saya akan upload di
Google Classroom untuk materinya. Jadi pada prinsipnya kan kalau kita belajar tentang organisasi lah ya, kalau misalnya kalian bicara tentang organisasi itu kan sumber organisasi jenisnya macam-macam kan. Ada organisasi yang sifatnya organisasi bisnis, ada yang sifatnya mungkin non-profit oriented. Kalau yang namanya bisnis kan pasti profit oriented. Nah, yang profit oriented ini pun bentuknya kan macam-macam ya. Jadi ada yang bentuknya adalah perusahaan perseorangan. Terus kemudian, susah ini saya nggak bisa nulis dengan enak kalau pakai kayak gini. Perseorangan, terus kemudian ada persekutuan atau partnership, kemudian ada perusahaan perseroan atau PT, perseroan terbatas. Tadi barusan di kelas pagi dan siang saya belajar tentang, atau saya sharing tentang financial management, sebuah turunan dari pengantar manajemen, dari ilmu manajemen. Nah, di dalam sebuah organisasi, tentunya organisasi itu kan memang kumpulan orang yang dua atau lebih pastinya yang punya tujuan yang sama gitu kan. Dan pada prinsipnya bukan hanya tujuan aja sih ya yang saya rasa dibutuhkan untuk bisa disebut sebagai organisasi, tapi ada tatanan, ada sistem di dalamnya. Ada tatanan yang mungkin kita bisa sebut sebagai ada struktur mungkin di situ. Jadi bagaimana kita bisa melihat pembagian kerja, kita bisa melihat rantai komandonya siapa, berhak memerintah siapa, itu tergambarnya di dalam struktur. Jadi syarat mutlak organisasi itu ya selain ada orangnya lebih dari satu, tentunya harus ada tatanannya, harus ada strukturnya, dan yang paling penting lagi adalah punya tujuan yang sama gitu. Kalau kemudian punya struktur, ada beberapa orang berkumpul, tapi tujuannya berbeda-beda, atau misalkan mengedepankan tujuannya masing-masing, maka ya agak susah kita untuk bisa mencapai tujuan organisasi tadi. Nah, di dalam pengantar manajemen, kita belajar tentang planning, organizing, executing, dan controlling untuk mencapai tujuan nih. Ukurannya bukan tercapai aja, tapi ada ukuran efisien dan efektif gitu. Jadi kalau mungkin tadi bicara tentang diri sendiri, efisien itu biasanya kaitannya sama apa ya? Mungkin ada ukuran, oh efisien itu menghemat biaya misalkan, atau minimalisir biaya misalnya. Kalau efektif itu ibaratnya kalau saya harus nembak atau misalnya panah ya, belajar tembak atau belajar panah, ada lingkaran tempat kita melihat arah tembakan kita. Efektif itu tepat sasaran. Seberapa tepat sih kita menembak di lingkaran paling tengah, karena sasaran yang kita tuju adalah yang paling tengah ini. Jadi efektivitas itu bisa bicara tentang ketepatan sasaran. Kalau efisiensi mungkin bicara salah satunya adalah dari ukuran constraint-nya kita. Jadi constraint-nya misalnya waktu, minimalisir biaya gitu ya. Ada beberapa hal di situ efisiensi. Menghemat sumber daya yang kita gunakan. Nah, di pengantar manajemen, efisien dan efektif itu harus benar-benar diukur. Oleh karena itu pada saat kita berangkat dari fungsi manajemen yang pertama, di sini ada perencanaan, nanti kalian akan belajar tentang bagaimana sebuah perusahaan itu menyusun rencana bisnis atau rencana program kerja misalnya, atau beberapa rancangan-rancangan yang ingin dijalankan dalam tadi ada time period short term,
middle term, sampai ke long term. Mungkin buat kalian yang sudah sering berorganisasi di SMA tidak asing lagi ya, ada timetable yang harus kalian acu dalam satu kepengurusan, sehingga kemudian itu akan memudahkan kalian untuk mewujudkan setiap program kerja yang sudah dicanangkan. Nah, selain itu, yang tidak kalah penting dalam perencanaan biasanya kita tuh harus menentukan standar dulu gitu, karena standar ini adalah target. Biasanya contoh nih, kalau kita bicara di marketing, mereka tuh selalu ditarget berapa harus bisa harus bisa mencapai berapa unit penjualan misalkan. Nah, sehingga pada akhir waktu, pada masa penilaian, si atasannya akan melakukan penilaian seberapa besar target bisa dicapai. Nah, kalau sudah semacam itu, maka proses evaluasi menjadi sebuah step penting agar nanti di dalam manajemen itu ada konsep namanya Kaizen. Ada yang tahu Kaizen itu apa? Ada yang pernah dengar konsep Kaizen? Jadi kita berangkat dari evaluasi nih, nah, kemudian ada temuan ya misalnya. Nah, maka kemudian kan dari setiap, katakanlah misalkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar tidak atau target tidak tercapai, maka kita harus mencari tahu penyebabnya, akar penyebabnya apa. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah tindak lanjutnya bagaimana. Tindakan koreksi apa yang harus dilakukan agar pencapaian target yang tadi tidak maksimal bisa terlampaui di periode berikutnya gitu. Makanya biasanya kan penilaian itu nggak harus nunggu tutup tahun nih. Kita bisa melakukan evaluasi kuartalan, kita bisa melakukan evaluasi semester. Kenapa? Karena kita nggak mau kejadiannya udah parah duluan. Ibarat sakit itu kalian udah kronis gitu. Nah, kita melakukan pemantauan berkala. Nah, berkala ini tujuannya adalah meminimalisir resiko. Makanya di dalam sebuah perusahaan biasanya akan ada namanya manajemen resiko. Nah, manajemen resiko itu ya sebenarnya adalah mencari apa remedi, obat yang dibutuhkan untuk mengobati permasalahan yang ada di perusahaan gitu. Tindak lanjut apa yang harus diambil agar performance ini bisa meningkat misalnya. Nah, ketika tadi kita punya standar kan akan memudahkan kita menilai, oh ini melampaui, ini tidak melampaui. Tapi lain halnya kalau kita nggak punya planning yang jelas. Jadi pentingnya planning di sini agar kita punya progres yang jelas, dan ke depan secara umum kita tuh bisa memberikan gambaran adanya Kaizen, perubahan atau perbaikan secara terus-menerus. Ibaratnya nih, kalau kita gambarkan dari anak tangga, mungkin saya sekarang ada di sini misalnya gitu ya, perusahaan itu harus bergerak ke sana. Nah, untuk bisa menuju ke sana, kita biasanya akan melakukan perubahan-perubahan. Perubahan ini bisa sifatnya adalah perubahan yang menyeluruh atau justru perubahan yang inkremental, berjenjang. Nah, Kaizen itu perubahan yang sifatnya terus-menerus secara berkala dilakukan untuk menuju pada satu perwujudan visi, misi, dan tujuan sebuah organisasi. Gitu. Kalau visi itu kan memang mimpi dalam jangka panjang. Nah, untuk bisa mewujudkan itu kita harus melakukan berbagai aktivitas, dan salah satunya adalah harus berani melakukan perubahan. Saya yakin bahwa di dalam perjalanan kalian ini nanti akan banyak kebijakan yang berubah, akan banyak tantangan-tantangan. Mungkin salah satunya adalah perubahan kurikulum misalnya, atau bahkan perubahan kebijakan yang mengarah pada proses pembelajaran di kelas. Nah, kalian harus fokus pada ini. Ada perbaikan continuous improvement yang mungkin ingin diemban dalam perubahan-perubahan tadi gitu. Jadi kita tidak hanya berdiri dalam satu titik yang sama,
ya, monoton begitu aja, tapi kita selalu bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Karena pada prinsipnya manusia itu makhluk hidup yang harus bergerak, dan bergerak itu tidak hanya fisiknya saja, tapi bergerak hatinya, bergerak otaknya, pemikirannya, sehingga kemudian ada inovasi-inovasi itu karena yang bergerak adalah otak kita. Bagaimana dengan hati? Ya, kadang ada hal-hal yang harus, bukan kadang lagi, kita juga harus mengasah hati kita untuk kemudian punya kesadaran gitu ya, membangun diri lebih baik gitu. Jadi Kaizen ini mungkin sebuah konsep besar yang diperkenalkan Jepang, yang arahnya adalah continuous improvement, yang sebenarnya tidak selalu harus diterapkan dalam sebuah organisasi, namun juga bisa diterapkan dalam individu kalian sendiri. Itu bicara tentang efisien dan efektif serta proses untuk mencapai titik sana. Kemudian selain hal ini, kita juga bisa membahas dari sisi yang lebih rinci lagi dalam konteks manajemen. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana perjalanan ilmu manajemen dari waktu ke waktu, sampai kemudian kita bisa belajar di hari ini tentang pentingnya IT, kemudian ICT gitu ya. Itu ada proses perjalanan dari ilmu manajemen itu sendiri. Mungkin kalau kita bicara pendekatan manajemen ilmiah, di sana masih ketemunya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas seseorang itu hanya dari sisi finansial gitu, bahwa seseorang yang diberikan upah lebih baik maka akan meningkatkan produktivitasnya. Tapi pada akhirnya ada pendekatan manajemen perilaku yang mematahkan temuan tadi, bahwa ternyata orang itu lebih mementingkan hubungan interpersonal atau mungkin keterkaitan dengan orang lain sebagai makhluk sosial, yang justru ini ketika diperhatikan di situ, di faktor sosialnya, maka akan meningkatkan produktivitas seseorang. Jadi bukan lagi dari insentif yang bersifat finansial gitu. Nah, beralih dari sejarah manajemen, kalian nanti juga akan belajar tentang total quality management, tentang balance scorecard misalkan, atau mungkin keilmuan manajemen yang terkini. Sebagai sebuah lembaga, kita tidak akan lepas dari lingkungan eksternal ya. Ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Di sini kita akan berproses untuk mengidentifikasi apa-apa yang sifatnya akan mengarah pada kekuatan, kelemahan, sampai ke peluang dan ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh sebuah organisasi. Nah, kemudian untuk apa sih kita belajar ini gitu? Analytical skill itu menjadi sebuah hal yang penting, meskipun mungkin kalian di semester 1 sama ini mungkin di SMA belum terlampau banyak kasus-kasus. Nah, nanti kita akan coba berikan kasus juga untuk bisa diselesaikan baik itu secara kelompok maupun individu, karena kita dituntut untuk menerapkan case-based learning di pembelajaran di kelas, sehingga saya akan memanfaatkan GCR untuk memberikan tugas-tugas gitu, maupun kasus-kasus yang harus kalian selesaikan baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, pada pertemuan berikutnya kita sudah fokus di fungsi manajemen ya, mulai dari perencanaan, lalu kemudian pengorganisasian sampai dengan pengendalian. Jadi ini dikemas nanti dalam 16 kali pertemuan. Di sini sudah ada penjelasan secara lebih detailnya, nanti akan saya share. Mengenai buku, saya ada e-book yang dari siapa kemarin tuh, bukan Griffin,
lupa saya pengarangnya. Nanti saya akan share. Memang e-booknya dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa selama kalian, jadi memang saya yakin kok kalian anak-anak milenial yang bahasa Inggrisnya bahkan lebih jago dari saya gitu. Cuman kadang-kadang membaca buku teks berbahasa Inggris dibandingkan dengan membaca buku berbahasa Inggris yang lainnya mungkin yang sifatnya fiktif dan sebagainya mungkin akan lebih membosankan buku teks ya. Tapi menurut saya disinilah kemudian kalian dihadapkan pada tantangan bahwa yang penting kalian semua bisa memahami isi dari materi yang nanti akan disampaikan. Jadi kalaupun belum ngerti banget, silakan dibaca aja. Kalau dulu saya waktu S2, ketika saya masuk belum ada textbook segala macam, ya pokoknya kuncinya itu, kunyah-kunyah telan gitu. Suatu saat kita akan mendapatkan sarinya kok, insya Allah gitu. Jadi sejauh ini materi-materi yang ada kita bisa menggunakan hasil-hasil penelitian dosen juga yang mungkin akan dielaborasi di kelas. Nah, prakteknya nanti saya minta yoga untuk secara acak membagi teman-teman dalam 13 kelompok karena saya akan ada berapa 13 ya, berarti karena potong satu kali pertemuan ini untuk kesepakatan kontrak perkuliahan, belum masuk ke materi, overview aja, kemudian dipotong 2 UTS dan UAS, jadi 13, betul. Ada 13 materi yang bisa dikaji nanti. Saya pingin kalian, jadi saya punya buku dan PPT. Monggo silahkan silahkan pelajari gitu ya, atau mungkin dimodifikasi dengan PPT-nya kalian dari berbagai sumber yang ada, tapi batasan materinya adalah batasan yang ada di dalam RPS yang saya tampilkan ini. Jadi sebisa mungkin jangan keluar dari batasan materi yang ada. Sumber yang digunakan bisa bermacam-macam. Nanti kalian presentasi dibagi dalam 13 kelompok. Tugas kelompok adalah yang pertama harus bikin makalahnya dulu, yang apa yang kalian sampaikan itu disusun dalam bentuk makalah. Kemudian yang kedua adalah bikin videonya untuk diupload di YouTube. Kenapa harus upload? Biasanya nanti kita butuh data itu untuk kepentingan akreditasi. Jadi mohon kerjasamanya juga agar nanti kalian bisa mengupload setiap materi yang akan kalian presentasikan. Nah, selain itu adalah PPT-nya sendiri harus disediakan untuk kita bisa diskusi di saat hari H-nya. Jadi kalian akan presentasi 10-15 menit di pertama, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi, mungkin saya akan mencoba meluruskan apa-apa yang keliru, atau mungkin menambahkan yang masih belum tercover oleh kelompok penyaji. Begitu ya, kira-kira bisa dipahami ya apa yang ke depan kita akan lakukan. Silakan, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Sudah bisa dipahami teknisnya? Yoga bagaimana? Ada masukan? Baik Bu, sudah. Berarti kan kalau dibagi 13 ini dengan jumlah kelas A 39 berarti per kelompok itu 3 orang ya Bu? Iya, boleh. Mungkin kalau terpaksa nanti, maksudnya ada yang, jadi ada ya 3 orang. Kalau misalkan saran saya sih diacak aja gitu. Karena kita berprinsip bahwa kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun gitu ya. Jadi nggak usah terlalu mengedepankan, aduh nggak ini nih nggak nyaman sama itu sama ini dan seterusnya, semua sama, karena kalian nanti juga akan dihadapkan di dunia kerja juga akan seperti itu. Kita tidak pernah bisa memilih siapa teman kerja kita gitu. Jadi silakan bentuk satu kelompoknya 3 orang, kemudian nanti yang kelompok pertama berarti minggu depan sudah harus ready. Silakan diupload nanti ke Google Classroom untuk setiap kelompok yang akan presentasi.
Jangan lupa upload juga. Mungkin Yoga perlu sediakan akun YouTube untuk kelas ini ya, barangkali ya. Apa mau Yoga atau siapa mungkin bisa dibantu biar memudahkan nih kalian untuk bisa upload ininya. Jadi kebutuhan untuk akreditasi kita akan coba persiapkan dari sekarang. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Oke, baik. Tadi udah belajar 2 mata kuliah ya, berarti yang lainnya tersebar di mana-mana atau bagaimana? Di hari-hari, jadi full, dari Senin sampai Kamis, Jumat, atau sampai hari apa full? Ada jeda jadwalnya? Senin sampai Jumat, Bu. Senin sampai Jumat full? Enggak full sih, ada Ya. yang 3 matkul, ada yang 1 matkul gitu. Iya, maksudnya keisi semua berarti ya? Iya, keisi semua. Oke, baik. Terima kasih Jenny. Mungkin ini ada yang tinggal di Bekasi? Banyak? Saya, Bu. Oh, ada Rahma. Sama kita dari Bekasi juga saya. Nah, tetap semangat karena ke depan mungkin kita akan ketemu luring ya. Mulai minggu depan kita ketemu luring. Nanti tinggal tergantung Yoga deh ininya, milihnya ketersediaan tempatnya seperti apa. Oke, saya nggak akan lama untuk pertemuan hari ini. Saya pikir itu dulu saja. Saya dari jam 7 tadi